Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh dunia yang sudah hadir lagi dalam rangkaian PHP ID Online Learning yang ke-80. Dan kali ini kita kedatangan pemateri yang keren lagi, Om Yusuf Hadiwinata. Beliau sudah saya kenal beberapa tahun yang lalu, kami pernah bikin event banyak banget. PHP Indonesia itu punya hubungan yang baik dengan Bisnet. Jadi kita pernah bikin beberapa waktu yang lalu event yang sangat besar banget dan disupport sama Bisnet Geo dan Bisnet Network juga. Jadi saya memang sudah kenal beliau, passion beliau di dunia teknologi, sering berbagi. Jadi Om Yusuf ini bukan orang baru banget di teknologi, dia sudah cukup ternama di Indonesia. Dan senang banget deh kalau saya sampai bisa kenal beliau. Makanya ketika saya diminta tolong Pak Dondi refer ke Yusuf, Om Yusuf, saya bilang, oh ini sama kerennya. Jadi malam hari ini tuh kita akan kedatangan topik yang luar biasa. Kubernetes. Ini topik Kubernetes ini binatang apa lagi nih satu ini beneran. Saya juga sama penasaran dengan teman-teman. Bisa nggak sih sebenarnya Kubernetes bekerja di lingkungan PHP atau dalam hubungannya yang ke PHP itu bagaimana? Nah, Om Yusuf hari ini akan bedah panjang lebar. Semoga teman-teman bisa dapat pencerahan lagi dari Om Yusuf. Seperti biasa formatnya akan dimulai dengan presentasi selama 45 atau sampai dengan 1 jam. Om Yusuf feel free aja kalau memang topiknya panjang, no problem. Nanti saya bisa adjust dengan pertanyaan. Dan nanti di bagian kedua kita akan masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang punya pertanyaan terkait topik bisa langsung sampaikan di Facebook, di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan kita akan sama-sama jawab bersama-sama dengan Om Yusuf untuk jawab pertanyaan teman-teman. Oke, dan berikutnya PHP Indonesia Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Semoga mereka akan terus semangat di tengah pandemik dan terus berhasil tetap berjuang di tengah pandemik seperti topik kita untuk PHP Indonesia tahun ini. Tetap berjuang. Oke, kita akan mulai segera online kita malam hari ini dan waktu dan tempat saya akan serahkan ke Om Yusuf. Silakan Om Yusuf. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini buat mengikuti sharing session di PHP ID. Mic-nya ke mute. Saya yang ke mute. Oh, sorry. Ya, suara saya ada, Om? Udah mantap, udah mantap. Oke. Oke, saya coba ulang ya presentasinya. Ya, saya senang sekali hari ini bisa hadir dalam mengisi penutupan event dari PHP ID Learning untuk sesi ke-80 hari ini. Jadi saya beruntung sekali nih hari ini ceritanya. Nah, hari ini saya rencana pengen ngobrol-ngobrol, sharing sedikit tentang Kubernetes gitu. Jadi benefitnya Kubernetes ini buat developer seperti apa gitu, apa aja fitur-fitur yang ada di Kubernetes yang bisa membantu para PHP developer dan sebagainya, itu akan saya coba bawain hari ini. Materinya mungkin nggak akan terlalu kompleks, ini akan lebih simple, lebih ke pengenalan, makanya di sini judulnya adalah 101 gitu ya. Jadi bisa dibilang step awal untuk mempelajari Kubernetes. Tapi bagi teman-teman yang udah lumayan advance atau ada pengalaman dengan Kubernetes, saya akan coba selipin beberapa link materi dari presentasi-presentasi saya sebelumnya yang bisa teman-teman nanti akses dan bisa pelajarin gitu. Dan kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan ke saya via Facebook ataupun via email. Oke, langsung aja saya akan coba perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yusuf Hadiwinata Sutandar. Saya penggemar berat Linux karena memang bisa dibilang Linux ini adalah operating system pertama saya. Saya bukan anti Windows, tapi saya cukup tertarik sekali dengan Linux gitu. Lalu saya juga seorang open source enthusiast. Saya coba kembangin beberapa saya coba kontribut ke beberapa open source project dan security hobby. Oke,
Lalu kebetulan saat ini saya bekerja di PT Bisnetgio Nusantara sebagai handle operation dan services. Dan kebetulan karena fokus saya di infrastruktur dan security, saya ada beberapa sertifikasi yang memang mendukung pekerjaan saya sebagai seorang apa namanya infrastruktur engineer ataupun security engineer. Nah, untuk di Bisnetgio saya kebetulan lebih ke arah manajemen. Jadi di sini saya handle data center departemen, network departemen, system operation departemen, arsitektur departemen, dan customer experience gitu. Jadi kesempatan seperti ini tuh menuntut saya untuk bisa lebih update gitu terkait teknologi dan hal sebagainya. Jadi pada saat saya membawakan suatu materi itu sebenarnya saya sambil belajar juga sama kayak Om Peter gitu. Saya harus ngulik lagi sesuatu yang baru tuh apa, hal menarik apa yang pengen disampaikan gitu. Jadi terima kasih atas kesempatannya sekali lagi kepada Om Peter. Oke, slide pertama saya adalah saya akan coba bahas mengenai evolution dari infrastruktur PHP ya. Di sini kalau kita lihat ada 4 evolusi. Pertama adalah dari mulai kita pada saat kita butuh apa namanya menjalankan aplikasi PHP atau menampilkan source code PHP kita, maka di sini kita butuh menginstal web server ya. Nah, sebelumnya di tahun 90-an pada saat kita mau menjalankan PHP, kita mesti install servernya di physical, kita install operating system, lalu kita install web servernya bisa menggunakan Apache ataupun Nginx, lalu kita install juga database-nya, serta kita install PHP library yang dibutuhkan. Dan kalau kita lihat untuk ngedeploy apa namanya environment PHP atau infrastruktur PHP di tahun 90-an itu mungkin butuh waktu bisa sampai 5 jam gitu. Waktu yang cukup lama untuk bisa menjalankan suatu aplikasi PHP. Lalu muncullah SAMPP dan LAMPP. SAMPP ini kepanjangan dari apa namanya Windows, Apache, MySQL, dan PHP ya. Dan LAMPP itu Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Basically isi dari software ini adalah packaging dari Apache, MySQL, dan PHP sehingga pada saat kita butuh untuk menjalankan aplikasi PHP, proses instalasinya bisa lebih mudah. Nah, ini yang terjadi di awal-awal pertengahan tahun 2000-an. Nah, dengan proses seperti ini, yang tadinya kita nggak perlu nginstal Apache dan PHP manual atau satu persatu per paket, sekarang bisa jadi lebih cepat. Dan problem-problem terkait dengan dependensinya juga bisa diatasi dengan mudah, karena udah langsung di packaging dalam satu software instalasi. Dengan adanya SAMPP dan LAMPP, kalau kita lihat, kita bisa menghemat waktu sampai dengan 2 jam untuk proses menjalankan suatu aplikasi PHP. Nah, lalu muncullah teknologi baru yaitu virtualisasi serta Vagrant gitu. Nah, ini akan saya bahas detail dan Docker sama kontainer. Nah, virtualisasi dan Vagrant ini cukup berkembang ya di tahun 2000-an akhir atau sampai dengan awal tahun 2010 sebelum ada namanya kontainer gitu. Nah, dengan model virtualisasi ini proses deployment bisa jadi lebih cepat lagi gitu. Nah, proses seperti apa sih yang bisa ngebikin deployment infrastruktur PHP itu bisa lebih cepat dengan Vagrant? Nanti akan kita bahas. Dan kenapa di sini si Docker dan kontainer bisa lebih men-speed up lagi proses deployment-nya yang tadinya bisa dilakukan dengan virtual machine membutuhkan waktu 30 menit, sekarang jadi sekitar 5 menit. Nah, ini akan kita bahas juga detailnya nanti. Oke, kita masuk ke yang virtual machine dan Vagrant dulu. Jadi idenya pada saat kita menjalankan virtual machine adalah kita bisa membuat golden image, di mana isi dari golden image-nya itu adalah operating system, include dengan Apache dan PHP serta MySQL ya. Kita packaging jadi suatu virtual machine, habis itu kita bisa gunain sebagai snapshot atau kita gunain sebagai template. Sehingga pada saat kita membutuhkan untuk menjalankan PHP, itu kita cukup cloning saja virtual machine-nya ataupun kita cukup bikin virtual machine-nya dari template. Nah, ini bisa men-speed up waktu gitu. Mungkin kita membutuhkan waktu lebih lama pada saat membuat golden image-nya atau template-nya. Di situ kan kita harus men-setup operating system, install Apache, PHP, MySQL. Namun cukup sekali aja di awal. Besok-besoknya kalau misalnya kita butuh buat menjalankan PHP lagi di environment yang baru, kita tinggal cloning aja gitu. Jadi isinya itu bisa
berupa specific operating system, specific PHP version, dan specific database version, serta spesifik aplikasi gitu. Misalnya aplikasi versi 1.0 dan lain sebagainya. Kita banding ke dalam satu image atau template. Sama halnya dengan Vagrant. Ini Vagrant kan by default sebenarnya dia menggunakan virtualisasi juga ya. Contohnya yang paling populer menggunakan VirtualBox. Cuman si Vagrant ini lebih apa ya, friendly terhadap infrastruktur as a code. Jadi kita bisa melakukan automation untuk bikin virtualisasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, beberapa keuntungan dari si virtual environment ini adalah terutama yang menggunakan Vagrant ya. Your development PC is not tied into a particular environment. You can host multiple website. Ya, kita bisa menjalankan berbagai macam virtual mesin ataupun Vagrant mesin sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam environment PHP dan aplikasi yang cukup isolate gitu. Misalnya kita punya aplikasi yang versi 1.0 di virtual mesin 1, yang satu versi 1.1 di virtual mesin 2 dan seterusnya seperti itu. Dan antar aplikasi tersebut tidak saling berhubungan, isolate menggunakan virtualisasi. Nah, pada saat kita mau promote ke production atau bikin live itu kalau memang environment dari staging ataupun development-nya itu sama menggunakan virtualisasi yang sama dengan yang ada di production, sebenarnya caranya mudah, tinggal kita copy aja gitu image-nya atau disk-nya ke environment virtualisasi production sehingga di production setelah kita copy tinggal kita jalanin aja seperti itu. Nah, ini adalah 2 poin benefit dari si virtual machine dan Vagrant pada saat kita mendeploy suatu aplikasi, terutama misalnya PHP gitu ya. Nah, selain dari benefitnya tersebut, sebenarnya Vagrant juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang paling menonjol adalah sistem resource. Karena ini virtualisasi, berarti kan kalau misalnya kita menjalankan 2 VM, itu kita akan menjalankan 2 operating system, 2 database server, 2 web server, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang ngebikin pemakaian resource-nya cukup boros gitu. Nah, nanti kita akan compare kenapa pemakaian resource di virtual machine bisa lebih boros dibanding container. Lalu pada saat kita mau migrasiin server kita ke tempat lain atau VM kita ke tempat lain ya, kita harus mensinkronis kontennya misalnya atau virtual machine disk-nya. Nah, ini bisa dibilang cukup effort juga. Ada satu step yang kita mesti lakuin dan membutuhkan waktu juga. Kalau misalnya image-nya besar, maka proses sinkronisasinya juga butuh waktu lebih lama gitu. Dan biasanya kita akan ke-lock ke spesifik operating system karena kan di virtual machine itu ya kita harus bikin golden image ya dari spesifik OS, misalnya CentOS 7 dan sebagainya. Dan very limited choice of available packet. Jadi ya kita kalau misalnya mau bikin golden image yang isinya adalah ada tambahan library PHP-GD misalnya ya untuk grafik library dan lain sebagainya ya kita mesti jalanin clone virtual machine-nya, lalu kita install PHP-GD-nya, habis itu kita jadiin template lagi. Itu prosesnya akan makan waktu. Gitu. Oke. Nah, sedangkan sebenarnya sebagai sistem administrator, kita tuh dituntut oleh para developer untuk bisa bekerja lebih cepat dan nge-support mereka semaksimal mungkin gitu. Kadang hal-hal seperti urusan infrastruktur itu harus bisa ngejar proses development kalau misalnya si company tersebut bisa menang di market ya. Nah, beberapa pertanyaan dari sisi developer tuh, contohnya misalnya, ini kenapa kode gue belum naik juga gitu? Kenapa? Ada masalah apa? Oh, ternyata infrastrukturnya habis, resource-nya full dan sebagainya gitu. Karena pemakaian resource-nya dari virtual machine ini tidak terlalu efisien misalnya. Terus ini kenapa sih aplikasi gue kok nggak bisa scale padahal penambahan usernya udah cukup tinggi gitu dan ini lagi rame-ramenya gitu. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan buat sistem administrator ataupun infrastructure engineer dari sisi developer. Oke, ya karena memang environment virtualisasi itu nggak semudah environment Docker ataupun container ataupun Kubernetes yang bisa misalnya auto scale dan lain sebagainya. Nanti akan kita banyak bahas gitu. Benefit-benefit buat sisi developer tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya si sistem administratornya itu bisa shifting dari virtualisasi ke Docker ataupun Kubernetes. Oke, lalu datanglah Docker. Tadi kan kita udah bahas tentang virtual machine ya. Virtual machine ini kan bisa
mempercepat proses development. Tapi ternyata ada yang lebih bisa mempercepat lagi dan lebih efisien secara pemakaian resource gitu. Nah, em, datanglah yang namanya Docker. Nah, Docker di sini sebenarnya adalah set of platform as a service product that use OS level virtualization to deliver software in package called container. Jadi sebenarnya Docker ini virtualisasi juga. Nah, kenapa mereka bisa lebih efisien dan lebih isolate dibanding virtual machine, itu akan kita bahas detailnya. Lalu the practical benefit to use web developer is that Docker allow us to package everything the website needs. Jadi salah satu keuntungannya Docker adalah kita bisa merunning aplikasi dengan kebutuhan yang sangat minimum sekali, atau bisa dibilang kebutuhan yang memang dibutuhkan sama si aplikasi doang gitu. Jadi dependencies ataupun library ataupun software yang tidak diperlukan itu nggak perlu dimasukin ke dalam operating system tersebut. Nah, ini salah satu keuntungannya kalau misalnya kita menggunakan Docker. Lalu hal menarik apa lagi yang bisa dibantu oleh si Docker? Nah, salah satunya untuk use case-nya adalah pada saat kita mau menjalankan Laravel, ini teman-teman pasti akan cukup familiar dengan Laravel ya, salah satu framework PHP yang cukup terkenal. Nah, kalau misalnya kita menggunakan traditional way atau install di VM, itu ada sekitar 6 step besar dan 28 Linux command yang perlu dilakuin untuk bisa ngebuat si Laravel-nya ini up and running gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai Docker, itu sebenarnya hanya 1 atau 2 komen aja. Cukup jalanin Docker pull Laravel bla 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 dan sebagainya. Kita bisa pilih versi dari PHP-nya, jadi nggak perlu ribet-ribet kita pengen pakai running PHP yang versi berapa, karena image-nya udah disediain, lalu kita run, that's it gitu. Aplikasi PHP kita udah bisa langsung diakses. Nah, ini salah satu hal yang bisa menyebabkan proses deployment aplikasi PHP, contohnya di Docker itu bisa lebih cepat. Karena memang sudah ada template-template atau image yang memang dibuild oleh community ataupun dari official si software vendornya itu sendiri, yang bisa kita download dan kita bisa langsung run. Gitu. Ibaratnya tuh kayak kita download VM image dan langsung running di environment lokal kita, seperti itu. Jadi ini salah satu yang di-solving oleh si Docker. Oke, nah sekarang kita coba bahas detail kenapa si Docker ini bisa efisien dibanding sama yang lain. Ya, jadi di traditional deployment atau di implementasi yang langsung di hardware, nah di atas hardware itu kita install operating system seperti biasa. Isi dari operating systemnya adalah banyak program, banyak fitur, tools, dan lain sebagainya. Lalu di atasnya ada library dan framework yang mensupport dari si aplikasi tersebut. Misalnya contohnya kalau PHP, PHP Encrypt, PHP GD, PHP Embed String, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu datanglah namanya virtualisasi. Di virtualisasi ini di atas hardware tetap ada operating system, namun di level operating system ada satu teknologi namanya hypervisor yang bisa digunakan untuk mempartisi si operating system tersebut sehingga bisa menjalankan multiple operating system di atasnya, yaitu virtual machine. Di atas virtual machine ada operating system lagi, lalu ada library dan aplikasi. Jadi kalau kita lihat di sini layernya ada tambahan beberapa layer ya. Jadi ada sekitar tambahan 2 layer dibanding dengan tradisional. Tapi benefitnya adalah kita bisa menjalankan berbagai macam operating system di satu hardware yang sama. Seperti itu. Nah, lalu muncul teknologi yang namanya container ataupun Docker. Salah satu software yang paling populernya adalah Docker ya. Selain Docker itu ada RKT dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma Docker aja sebenarnya container. Nah, di Docker ini, di atasnya operating system, itu ada Docker software-nya yang akan mengemulasi hardware. Apa yang membedakan antara Docker dengan operating system sehingga mereka lebih efisien? Nah, di dalamnya si Docker image, itu sebenarnya isinya adalah minimum operating system plus library yang dibutuhkan oleh si aplikasi. Jadi, nggak ada library tambahan apapun. Karena memang image dari si Docker ini, itu image yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya hanya untuk menjalankan PHP atau menjalankan WordPress. Jadi isinya adalah operating system yang paling minimal, tidak ada tools apapun di dalamnya, lalu ditambah dengan
web server misalnya, contohnya kalau WordPress. Nah, dari sisi web servernya misalnya kalau kita menggunakan Apache, nah di dalam si Docker image-nya atau Docker operating system-nya itu hanya library yang mensupport Apache-nya aja. Tidak ada library lain yang digunakan untuk general purpose gitu. Lalu baru aplikasi si WordPress-nya. Ya, tentu saja database ya, MySQL misalnya contohnya. Kalau memang MySQL dengan database-nya itu dalam satu Docker image, kita bisa pisah ataupun kita bisa jadiin satu juga. Nah, cuman di sini kita belajar kalau ternyata tuh dari sisi penggunaan space, Docker ini udah lebih efisien. Kalau OS biasanya itu kan biasanya digunakan untuk general purpose karena OS itu nggak pernah tahu di atasnya nanti akan diinstal aplikasi apa gitu. Akan digunakan untuk menjalankan aplikasi apa aja. Makanya vendor operating system itu dia akan memprovide library-library yang cukup common yang dibutuhin oleh programmer untuk common use case. Nah, cuman efeknya adalah operating system-nya ukurannya itu akan membengkak. Pemakaian resource-nya akan lebih banyak. Beda dengan Docker yang lebih spesifik gitu. Oke, itu dari sisi storage. Nah, dari sisi resource itu juga sama. Kalau memang hanya library yang dibutuhkan sama si aplikasi saja yang di-load, maka kebutuhan resources-nya akan semakin kecil juga, terutama pemakaian memori dan CPU. Sebagai perbandingan, pada saat kita instalasi operating system dari ISO ataupun dari CD, by default untuk Linux itu membutuhkan sekitar 500 mega sampai 700 mega yang dipakai untuk menjalankan operating system secara minimal atau baru install lah, fresh install. Ya, itu yang dibutuhkan oleh si virtual machine pada saat menjalankan operating system. Nah, kalau di Docker mungkin hanya 100 mega gitu, sangat kecil sekali karena memang isinya juga spesifik kebutuhan. Dan yang menariknya, kalau misalnya ada kontainer lain yang menjalankan aplikasi yang sama, itu library-nya bisa di-sharing. Jadi library dari kontainer 1 dengan kontainer 2 itu bisa di-sharing, bisa dipakai bareng-bareng sehingga tidak perlu menjalankan library yang sama di dua tempat yang berbeda. Nah, itu juga bisa membuat pemakaian resource baik CPU ataupun memori di Docker itu bisa lebih efisien dibanding dengan virtual machine. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Nah, lalu Docker itu bisa dibilang framework atau tools yang bagus dalam hal pemakaian resource. Nah, sebenarnya enterprise itu butuh teknologi yang nggak cuman bisa menjalankan operating system secara efisien saja gitu dari hal resource ataupun storage misalnya. Nah, mungkin enterprise itu butuh tools seperti misalnya self-service supaya si developer ini kalau misalnya mau bikin aplikasi atau menjalankan aplikasi dia, nggak dikit-dikit request ke sysadmin, sysadmin tolong bantuin gue bikin VM dong, gitu. Gue mau jalanin aplikasi gue nih, gue mau tes gitu, karena gue ada update dan sebagainya. Nah, mungkin mungkin di perusahaan enterprise itu butuh service tools di mana si developer itu bisa dengan mudah mengetes aplikasinya yang berjalan di environment staging ataupun production misalnya. Multi language support. Lalu biasanya untuk enterprise karena mereka time to market-nya lebih tight ya, lebih butuh cepat, maka baiknya itu bisa mempunyai fitur untuk automation, bisa terintegrasi dengan CI/CD untuk continuous integration dan continuous delivery-nya. Sehingga pada saat mau deliver suatu feature di suatu aplikasi, itu hitungannya bisa lebih cepat gitu. Bahkan mungkin cuma 1 menit kalau memang framework yang dibutuhkan tidak membutuhkan proses build. Contohnya kalau Java kan kita perlu build menggunakan Maven dulu. Setelah jadi jar ataupun jadi warnanya baru kita running. Tapi kalau PHP kan tinggal kita clone aja. Nah, itu bisa lebih cepat jadinya. Dan beberapa fitur lainnya, contohnya adalah monitoring dan visibility, terutama bagi level developer atau programmer. Nah, ini juga kadang programmer juga butuh tahu sebenarnya apa yang terjadi sih di komunikasi antar microservices aplikasi saya gitu. Terus kalau misalnya ada bottleneck-nya di mana sih gitu. Itu mungkin si developer butuh tahu untuk analisa awal gitu. Oh, ternyata coding saya untuk yang microservices A ini tidak maksimal, lalu di fine tuning lagi dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa poin yang dibutuhkan enterprise untuk bisa menjalankan kontainer secara ideal gitu di perusahaan-perusahaan enterprise. Nah,
Docker itu belum punya fitur seperti hal-hal seperti ini, atau walaupun kalau seandainya punya itu hanya minimal sekali gitu. Nah, datanglah namanya Kubernetes. Jadi kalau saya boleh compare, Kubernetes dengan Docker itu ibaratnya kalau saya visualisasikan sebagai mobil, Kubernetes itu Docker itu adalah engine dari suatu mobil, dan eh, Kubernetes itu adalah keseluruhan mobilnya. Jadi mobil include dengan dashboard, dengan ban dan lain sebagainya gitu. Nggak cuma engine doang. Jadi paket lengkapnya lah. Kita bisa melakukan monitoring, kita bisa menjalankan berbagai hal dari Kubernetes tersebut. Nah, saya akan coba bahas nanti beberapa fitur yang mungkin menarik buat programmer terutama ya. Jadi view saya di sini lebih banyak akan ke arah programmer, bukan infrastruktur admin gitu. Cuman at least di sini saya bisa ngasih bayangan ke teman-teman terutama programmer agar oh ternyata tuh Kubernetes tuh banyak benefitnya gitu. Nggak cuma buat programmer aja, buat sysadmin juga sama gitu. Kalau misalnya di tempat teman-teman semua udah mengimplementasikan Kubernetes, bisa dibilang sysadmin bisa lebih santai apa namanya buat jadi nggak dikit-dikit kalau ada request harus minta ke mereka gitu misalnya. Nah, itu sih tujuannya. Oke, ada beberapa goal dari Kubernetes yang saya coba angkat ya. Yang pertama adalah di pojok kiri atas, yaitu untuk mendistribusikan container in logical and efficient way. Jadi di sini si Kubernetes goal-nya adalah untuk bisa menjalankan dan mendistribusikan si apa namanya Docker atau kontainer dengan cara yang lebih efisien serta bisa memaksimasi capacity. Pada saat kita menjalankan Docker di suatu host, itu nggak ada schedulernya. Anggap misalnya kita punya 3 server gitu. 3 server tersebut menjalankan Docker semua tanpa Kubernetes ya. Nah, dengan kondisi tersebut, kita nggak bisa ngebalance host mana yang load-nya itu, sorry, maksud saya kita nggak bisa ngejaga antar host itu load-nya akan selalu sama gitu. Jadi mungkin ada host yang load-nya lebih tinggi dan sebagainya, tergantung penempatan dari si Docker container yang kita jalanin, dan harus di-manage secara manual. Nah, dengan adanya Kubernetes, kita bisa manage ini secara otomatis. Jadi Kubernetes itu bisa bisa bantu aturin. Oh, ternyata host ini lebih free. Oh, ya udah deh, kontainernya jalanin di sini aja gitu. Seperti itu contohnya. Lalu harus bisa scale up ataupun scale down dengan cepat gitu ya. Bahkan mungkin single click gitu. Nah, kalau misalnya di Docker itu kan kalau kita mau scale kan ada beberapa komen yang kita harus lakuin atau kita jalanin. Nah, dengan adanya Kubernetes ini kita cukup klik sekali si kontainer tersebut udah bisa langsung scale sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada user nambah gitu ya, terus kita mau scale secara manual itu bisa. Bahkan bisa kita scale up ataupun scale down secara otomatis berdasarkan dari user yang sedang aktif. Contohnya misalnya dengan satu kontainer bisa menghandle 100 concurrent user. Wah, tiba-tiba lagi ada promo, usernya naik dari 100 jadi 300 gitu misalnya. Nah, itu secara infrastruktur, Kubernetes itu bisa menyesuaikan sendiri. Yang tadinya dihandle oleh satu kontainer, kalau misalnya targetnya adalah 300, dia akan otomatis scale up jadi 3 kontainer. Secara traffic itu akan otomatis didistribusikan rata oleh si Kubernetes, karena Kubernetes biasanya kita kombinasikan dengan namanya ingress gateway ya, yang bisa mengatur traffic yang masuk gitu, atau load balancer biasanya kita sebutnya. To keep proses continuous running dan healthy. Nah, ini yang penting. Mungkin traditional way-nya, pada saat kita punya aplikasi, kita melakukan monitoring manual ya. Kita monitor service port-nya, kita monitor user experience-nya, misalnya time to FB-nya, berapa millisecond, dan sebagainya. Dan cuman kalau misalnya terjadi kegagalan, biasanya kita harus melakukan reset manual. Gitu. Nah, kalau misalnya di Kubernetes, kalau misalnya ada satu Docker container yang problem, si Kubernetes ini bisa ngebantu resetin secara otomatis gitu. Jadi bisa dibilang ya kita bisa apa ya bisa lebih cukup rileks gitu, nggak khawatir kalau misalnya aplikasi kita bakal mati tiba-tiba gitu. Kalau misalnya mati tiba-tiba pun dia akan coba bantu recovery dan dia akan terus monitoring seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang cukup penting, to give you power over what gets done. Jadi ya dengan adanya Kubernetes ini kita bisa melakukan self service, kita bisa memanage aplikasi kita dengan mudah, kita bisa menjalankan aplikasi kita dalam waktu 5 menit, kita bisa ngetes aplikasi kita
secara cepat juga, kita bisa melakukan canary release, kita bisa melakukan blue green deployment dengan mudah, kita bisa memanipulasi traffic yang masuk ke aplikasi kita dengan lebih fleksibel dan lain sebagainya. Jadi banyak benefitnya buat sisi developer. Lalu ya tujuannya adalah dengan berbagai fitur yang ada di atas ini, kita bisa tidur lebih nyenyak, kita bisa punya waktu lebih banyak buat weekend dengan keluarga dan sebagainya tanpa perlu harus berkutik dengan misalnya proses monitoring, proses recovery dan lain sebagainya. Oke, jadi konsepnya di Kubernetes itu ada namanya POD. Kalau kita lihat di pojok kanan atas, di sini ada informasi mengenai POD ya. Untuk melakukan ini semua, Kubernetes menambahkan satu level abstraction di container management yang disebut dengan POD. POD basically adalah container plus informasi-informasi yang dibutuhkan oleh atau yang dilihat oleh si Kubernetes. Nah, biasanya satu POD itu bisa berupa berbagai macam kontainer ataupun hanya single kontainer. Misalnya kita bisa gabungin antara MySQL dengan Apache ataupun Nginx ke dalam satu POD ataupun kita bisa pisah. Jadi isinya dalam satu POD itu bisa multiple container ataupun lebih dari satu container. Nah, nanti pada saat kita scale, yang kita scale itu adalah POD-nya. Misalnya contohnya satu POD isinya ada Apache dan MariaDB database gitu. Ada 2 kontainer isinya. Terus kita mau scale gitu. Ya kita tinggal klik aja scale di POD tersebut, nanti si Apache-nya dan si MySQL-nya atau MariaDB-nya akan otomatis ke scale secara mudah. Oke, berikutnya adalah nah, ini yang tadi saya bahas ya. Jadi beberapa POD itu hanya menjalankan satu kontainer, tapi ada beberapa POD juga yang bisa menjalankan berbagai kontainer. Tergantung kebutuhan, tergantung model delivery dari aplikasi kita, gitu. Menurut saya best practice-nya adalah menjalankan apa namanya? Best practice-nya adalah menjalankan satu POD satu kontainer supaya kita bisa scale sesuai kebutuhan. Contoh case-nya gini, misalnya aplikasi kita itu butuh Apache dan MySQL. Lalu tiap Apache dan MySQL ini tiap Apache dan MySQL ini punya kemampuan yang beda-beda. Contohnya untuk satu kontainer Apache bisa support 100 user. Lalu untuk database-nya dengan spek yang sama, mungkin bisa support sampai 300 user. Nah, kalau misalnya kita gabungin Apache dan MySQL dalam satu POD, pada saat kita scale, itu kita akan nge-scale keduanya. Padahal sebenarnya kebutuhannya adalah kita hanya men-scale Apache-nya aja gitu. Nggak perlu men-scale MySQL-nya karena secara kapasitas masih cukup. Nah, jadi paling enak memang kita pisah supaya bisa scale sesuai kebutuhan. Nah, lalu beberapa grup dari POD itu akan kita hosting di dalam Kubernetes host ya atau Docker host istilahnya. Dan kumpulan dari Kubernetes host atau worker biasa kita sebut dengan cluster. Dan kalau misalnya kita punya multiple cluster di multiple data center, itu bisa mensupport high availability yang cukup tinggi, seperti itu. Nah, semua cluster tersebut itu dimonitoring dan di-manage oleh namanya master node. Kita bisa membuat si master node-nya ini high availability juga supaya bisa memprovide redundansi yang sangat tinggi terhadap infrastruktur aplikasi kita. Oke, lalu advantage dari Kubernetes yang berikutnya adalah ya, kalau kita lihat di sini di gambar sini, pada saat kita belum menggunakan Kubernetes, itu proses deployment kita cukup boros. Misalnya satu virtual mesin digunakan hanya untuk menjalankan satu aplikasi. Padahal sebenarnya satu virtual mesin itu bisa digunakan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi dengan environment yang isolate gitu. Jadi contohnya di sini yang gambar mobil ya. Kalau dilihat di gambar mobil yang atas yang ada 3 itu satu mobil hanya menjalankan 5 aplikasi, ada yang 7, ada yang 3 gitu. Ini kan nggak efisien secara pemakaian. Padahal sebenarnya di dalam virtual mesin tersebut atau di dalam bare metal tersebut itu masih banyak free resource yang bisa digunakan. Nah, dengan adanya Kubernetes dia bisa lebih memanfaatkan resource yang ada. Intinya seperti itu sih.
Nah, kenapa Kubernetes ini better than traditional PaaS? Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan. Kenapa gue mesti pakai Kubernetes gitu? Kenapa nggak pakai PaaS yang udah ada aja gitu? Misalnya beberapa layanan PaaS yang ada di yang cukup hype saat ini ya, yang banyak digunakan oleh para developer juga gitu. Secara konsep sama, tinggal submit code, habis itu dia akan build dan kita bisa langsung akses aplikasinya. Nah, pada saat kita menggunakan Kubernetes itu nggak apa namanya nggak naruh restriction apapun terhadap apa namanya environment kita. Jadi pada saat kita mau keluar dari Kubernetes pun bisa keluar dengan mudah. Beda dengan PaaS yang lain. Karena PaaS yang lain itu punya specification yang khusus gitu. Misalnya mereka punya konfigurasi yang berbeda dan sebagainya. Nah itu akan jadi vendor lock-in. Dan itu nggak bagus sebenarnya efeknya terhadap customer, terhadap suatu perusahaan. Karena pada saat teknologinya mau shifting ataupun environment-nya mau shifting ke apa namanya teknologi yang lebih baru, itu prosesnya akan lebih susah karena akan membutuhkan migrasi dan sebagainya. Tapi dengan Kubernetes karena dia open platform dan di standarisasinya juga diakui oleh banyak aplikasi, sehingga membuat si Kubernetes ini bisa lebih baik dibanding platform as a service pada umumnya yang tersedia di internet. Nah, yang menarik adalah menurut saya buat para programmer adalah fitur source to image. Jadi di Kubernetes ini kita bisa ngebuat atau secara otomatis ngebuat Docker image dengan hanya memprovide URL dari Git atau version control kita. Gitu. Jadi cukup kita arahin aja Git-nya ada di mana, URL-nya bisa GitHub, bisa public Git ataupun private ya. Cukup kita arahin aja. Nah, si Kubernetes ini bisa ngebantu ngedetect sebenarnya framework programming apa yang kita pakai dan bisa menggunakan image yang sesuai, misalnya image operating system-nya adalah Linux gitu ya, plus PHP version yang memang dibutuhkan oleh si aplikasi tersebut. Lalu dia bisa coba buildingin sebagai Docker image atau ibaratnya kalau di VM itu sebagai VM ya. Dan dia bisa dia bisa simpan ke dalam registry sehingga next-nya kalau mau dipakai buat keperluan aplikasi yang sejenis itu bisa langsung dijalanin dan bisa langsung menjalankan kontainernya. Jadi kalau dibilang prosesnya ini bisa sangat efisien sekali dan bisa mempersingkat para developer. Saya akan coba demoin ya. Di sini saya akan coba pakai environment OpenShift saya. Jadi OpenShift ini adalah salah satu distro Kubernetes. Dia keluarannya Red Hat, tapi so far sih secara teknologi akan sama. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pakai Kubernetes atau OpenShift, secara standarisasi akan sama. Saya akan kasih lihat sedikit. Oke. Nah, di sini saya punya satu Git repo, isinya simple, cuman apa namanya info PHP doang. Nah, dari Git repo ini yang berbentuknya info PHP, saya akan bikin aplikasi Docker-nya. Nah, kita akan lihat prosesnya berapa lama. Oke, saya coba ulang ya. Oke, pertama-tama saya akan pilih from Git repo. Lalu saya masukin repo URL-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya akan coba zoom ya. Saya akan coba perbesar supaya bisa lebih jelas. Kalau kita lihat di sini, si Kubernetes ini bisa bantu untuk validate. Lalu ada beberapa Git option yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pengen apa namanya masukin branch-nya yang mana, master ataupun apa gitu yang diambil, itu juga bisa. Dan yang menarik adalah di sini dia bisa ngedetect kalau misalnya source code saya di Git tersebut adalah PHP. Jadi dia akan bantu bikinin sebagai PHP. Berikutnya dia kasih rekomendasi PHP yang di sini yang bisa digunakan adalah PHP versi 7.3. Kalau kita lihat di sini ada beberapa versi ya. Nah, kemungkinan yang 7.3 ini adalah yang latest. Dan kita bisa combine dengan CI/CD nantinya. Namun sebelum saya combine dengan CI/CD, saya akan rubah dulu namanya, misalnya jadi PHP ID.
Oke, kita bisa add to pipeline. Jadi next-nya kalau misalnya kita commit di version control kita, itu dia bisa langsung otomatis di build sama si Kubernetes-nya. Jadi kita nggak perlu manual trigger. Jadi bisa otomatis trigger. Nah, ini secara pipeline seperti ini. Dia akan ngambil dari repository, dia akan melakukan git clone, dia akan build sebagai container, dia akan push kontainer yang udah jadinya ke Docker registry sehingga bisa disimpan untuk digunakan kemudian, dan dia akan jalankan kontainer tersebut berdasarkan Docker image yang baru dibuild. Dan kita bisa langsung bikinin URL-nya buat si aplikasi tersebut sehingga developer bisa langsung bisa testing. Nah, ini tinggal saya klik create aja. Oke, kalau kita lihat prosesnya sedang running build-nya. Ini kalau kita mau lihat detailnya, dia akan melakukan git cloning dan dia akan menjalankan Docker OS. Kalau nggak salah dia pakai CentOS dan jalanin PHP. Nah, di sini dia akan ngambil dari Git repository ya. Kalau kita lihat, nama aplikasinya adalah PHP ID. Nanti akan ada URL-nya. Kalau kita lihat sekarang URL-nya masih belum bisa diakses karena masih proses building. Kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, ini statusnya masih building. Kita bisa lihat log-nya. Nah, ternyata dia baru kelar nge-clone dari Git dan sedang menjalankan kontainernya. Nanti kalau misalnya aplikasinya udah jadi, saya cukup klik aja di URL-nya sini. Nah, langsung bisa jalan. Kalau dilihat tadi, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi PHP itu kurang dari 5 menit. Bisa sangat cepat sekali. Jadi kalau buat teman-teman developer, ini sangat bisa dimudahkan. Pada saat teman-teman mau ngetes aplikasi tersebut, aplikasi yang lagi dikembangkan itu seperti apa, hasilnya gitu ya, dan ada kompatibilitas apa aja, itu bisa langsung nggak butuh waktu lama, nggak perlu lagi minta tolong siapin VM dong, gue mau ngetes aplikasi gue yang baru dikembangin nih dan lain sebagainya. Jadi bisa mempersingkat waktu sangat efisien sekali. Baik, saya balik lagi ke presentasi. Nah, itu yang disebut dengan source to image. Jadi dari PHP code sampai dengan suatu URL yang bisa diakses itu prosesnya bisa sangat cepat sekali, hanya sekitar kurang dari 5 menit gitu. Nah, next-nya sebenarnya kalau Docker image-nya udah dibuat, itu kalau misalnya ada perubahan pada saat di-commit di version control-nya, dan kebetulan kita mengaktifkan auto trigger webhook dari si GitHub ya, maka otomatis nanti si Kubernetes-nya akan membuild image yang baru ataupun mengcloning repository yang baru menggunakan di dalam image yang lama dan langsung menjalankan aplikasinya dengan versi yang lebih baru kayak gitu. Jadi bisa lebih cepat lagi, mungkin kurang dari 1 menit prosesnya. Kalau perubahannya hanya sekedar source code-nya aja. Nah, berikutnya adalah integrasi dengan CI/CD. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menarik sekali pada saat orang mengadopsi Kubernetes ataupun Docker ya. Mereka bisa mengintegrasikan ke dalam CI/CD, baik itu misalnya menggunakan Jenkins sebagai pipeline-nya ataupun menggunakan Tekton. Tekton ini adalah teknologi pipeline di Kubernetes ataupun di OpenShift yang memang baru dikembangin gitu. Nah, kalau kita lihat dengan integrasi ke CI/CD, kita bisa melakukan automation mulai dari coding, planning, building, deployment sampai dengan release itu bisa dilakukan secara automation tanpa perlu banyak human interaction. Mungkin pada saat kita mau promote ke production, mungkin perlu ada human interaction. Tapi kalau ke staging dan development mungkin nggak perlu ada human interaction seperti itu. Nah, ini juga bisa men-speed up suatu aplikasi untuk bisa dirilis gitu, sehingga time to market-nya suatu perusahaan itu bisa lebih cepat, sehingga perusahaan tersebut bisa compete dengan para pesaingnya gitu. Kalau misalnya proses deployment aplikasinya makan waktu cukup lama, resikonya adalah kompetitor kita udah keburu ngembangin fitur yang lain gitu, teknologi yang lain, sedangkan kita masih berkutik dengan request VM yang ternyata masih belum di-provide istilahnya kayak gitu. Nah,
asumsinya dengan kita bisa men-speed up proses deployment suatu aplikasi, time to market dari fitur tersebut atau dari aplikasi tersebut itu bisa lebih cepat dan bisa langsung dirasakan benefitnya buat user-user dari company tersebut. Nah, di sini ada 2 link yang saya share, yaitu GitHub OpenShift CI/CD demo dan YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat bagaimana proses ngebuat CI/CD di OpenShift atau Kubernetes, ada satu link yang teman-teman bisa kunjungin di sini. Teman-teman bisa belajarin lebih detail kira-kira cara kerjanya seperti apa. Dan demonstrasinya itu ada di link YouTube yang saya provide di sini. Jadi memang sengaja saya nggak tampilin, takutnya makan waktu lebih banyak dan supaya materinya bisa dibuat lebih beginner lah gitu. Nanti next-nya kalau memang ada kebutuhan buat bahas lebih detail lagi, baru nanti akan kita coba kupas lebih detail lagi. Nah, yang menarik adalah kita bisa shifting security itu se-left mungkin. Se-left mungkin itu maksudnya seawal mungkin. Mulai dari source code review dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan dan kita bisa integrasikan ke CI/CD. Sehingga buat developer itu bisa langsung tahu, oh ternyata aplikasi kita atau PHP code kita ini ada security hole, ada bugs misalnya. Contohnya misalnya password yang di hardcode dan sebagainya, bisa banyak ya macam-macam gitu. Sehingga sehingga pada saat nanti dirilis ataupun pada saat running itu udah disanitize, udah lebih bebas lah daripada bugs gitu istilahnya. Jadi proses tambal sulamnya pada saat udah naik di staging ataupun di production itu bisa bisa lebih sedikit. Dan ini semua bisa di-automate. Jadi kita bisa integrasiin dengan misalnya CI/CD. Kebetulan di gambar ini saya menggunakan SonarQube dengan PHP profile. Teman-teman pasti cukup familiar dengan SonarQube sebagai static source code analytic. Saya juga gunain SonarQube ini buat Asian Games. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada satu link presentasi saya tentang Asian Games, apa aja yang saya lakuin gitu ya terhadap DevSecOps-nya di Asian Games. Itu teman-teman bisa lihat juga linknya di sini. Dan ada kumpulan tools yang berfungsi untuk security di CI/CD yang sifatnya adalah open source. Ini teman-teman bisa lihat juga linknya di sini. Nanti teman-teman bisa akses dan bisa baca-baca lebih detail tools apa aja sih yang bisa kita gunain gitu. Jadi balik lagi dengan fitur CI/CD yang dimiliki oleh Kubernetes ataupun tools lainnya ya, kita bisa mempercepat dan bisa mengautomate semua kegiatan yang tadinya manual. Nggak semua kegiatan yang tadinya manual. Sebagian besar yang tadinya kegiatan manual kita bisa automate. Contoh yang nggak bisa kita automate kan misalnya user experience ya, itu kan kita nggak bisa automate karena ya ini tergantung perspektif. Contohnya misalnya suruh ngetes aplikasi gitu, coba diklik, diakses dan sebagainya itu kan kita nggak bisa automate. Tapi kalau buat functionality-nya pasti bisa di-automate seperti itu. Dan kita bisa integrasikan ke dalam satu pipeline hal security ini. Oke, hal menarik lainnya adalah untuk memanage traffic. Jadi contohnya misalnya gini, kita punya microservices. Microservices kita ini lagi kita kembangin misalnya yang versi saat ini runningnya versi 1.1, lalu kita kembangin versi 1.2, terus kita pengen coba dikasih load yang versi 1.2, nah itu kita bisa manage trafficnya dari Kubernetes, dikembangkan dengan misalnya Istio sebagai ingress gateway ya. Jadi dia bisa manipulasi 90% dari user itu akan dihandle oleh microservices atau dari POD yang di dalamnya menjalankan aplikasi kita yang versi 1.0. Lalu 5%-nya lagi itu dihandle oleh aplikasi kita atau POD yang versinya adalah 1.1. Yang tujuannya adalah mengetes nih kalau dikasih user beneran, kira-kira gimana, ada bugs nggak, dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya langsung kita rilis ke semua kan mungkin ada resikonya akan lebih tinggi gitu. Mendingan kita tes dengan lingkup yang lebih kecil, seperti itu. Ataupun beberapa fitur lainnya, contohnya kita pengen iPhone itu dilariin ke POD nomor 4 dalam hal di sini contohnya nomor 4 ya. Nah, untuk yang Android itu ke POD nomor 1 sampai 3 gitu. Sebenarnya masih banyak fitur lagi buat traffic management. Bisa macam-macam. Contohnya
kita bisa melakukan blue-green development dan sebagainya dengan mudah di Kubernetes terutama. Nah, yang menarik buat saya adalah developer bisa mempunyai visibility terhadap si aplikasi mereka gitu. Contohnya mereka bisa tahu, contohnya kalau memang mereka punya aplikasi yang sifatnya microservices dan tiap microservices ini terhubung, contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 microservices. Pertama adalah product page, ini ibaratnya homepage-nya. Nah, product page ini akan ngambil dari microservices review dan dari detail. Nah, sedangkan si review sendiri akan ngambil ke rating dan sebagainya. Nah, mereka bisa monitoring traffic ke tiap-tiap microservices seperti apa, sehingga mereka bisa melakukan troubleshoot. Oh, ternyata microservices yang review ini load-nya udah tinggi banget, udah besar banget, kayaknya perlu digedein, ya udah digedein gitu. Jadi visibility seperti ini penting untuk mendetermine kita perlu scale atau tidak ya contohnya. Nah, detailnya kalau misalnya teman-teman mau lihat demonya mengenai service mesh, kita biasa sebutnya dengan service mesh, teknologinya adalah Kiali. Teman-teman bisa lihat di YouTube link ini. Di sini ada video demonya secara detail bagaimana si microservices ini bisa membantu seorang programmer sehingga mereka punya visibility yang lebih luas terhadap aplikasi mereka. Nah, salah satu visibility lainnya adalah misalnya berapa banyak HTTP request yang berhasil, atau yang 503 ataupun 501 itu bisa dilihat dari sini. Nah, misalnya pada saat ke rating itu masih banyak yang statusnya adalah 501 atau 404 misalnya. Oh, ternyata ada problem gitu. Nah, itu langsung bisa dianalisa gitu. Nggak perlu si developer itu nggak perlu request ke ke sysadmin, tolong ambilin log dong di sini gitu. Gue mau ngeliat ini kenapa ya, kadang bisa kadang enggak aplikasi gue gitu. Nah, si developer itu bisa langsung punya visibility. Oh, ternyata tuh yang suka ngasih 501 atau yang suka error itu adalah yang rating misalnya. Ya udah, dia tinggal fokus ke ratingnya aja gitu. Nggak perlu fokus ke yang lain. Nah, ini penting buat seorang developer ataupun programmer untuk bisa punya visibility terhadap aplikasi yang mereka kembangin, seperti itu. Oke, ini slide terakhir saya mengenai Kubernetes. Nanti feel free kalau misalnya ada materi yang menurut teman-teman nggak ke-cover dan butuh didiskusiin. Jadi teman-teman nanti bisa tanyain di kolom komentar, nanti Pak Peter akan bantu juga buat moderate proses pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya HTML itu bukan programming gitu. Nah, justru kalau buat orang Kubernetes, YAML lah yang programming, karena pada saat kita melakukan definisi resource di Kubernetes itu bahasa yang digunakannya adalah YAML. Dan bagi teman-teman programmer yang memang biasa melakukan coding, harusnya tidak terlalu susah pada saat menggunakan YAML di Kubernetes seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen mempelajari apa itu DevOps dan proses journey-nya seperti apa, ada satu slide yang menarik buat teman-teman bisa kunjungin. Yaitu ada di link ini. Ini ada 240 halaman. Teman-teman bisa belajar dari awal Docker itu seperti apa, caranya gimana, pengenalannya seperti apa, sampai dengan Kubernetes. Nah, mudah-mudahan ini bisa nge-cover banyak pertanyaan teman-teman kalau misalnya memang ada yang belum sempat dibahas di sini oleh saya, seperti itu. Oke, jadi secara conclusion, any software solution yang kita buat sekarang itu menurut saya harus bisa rilis dengan cepat, harus punya portability yang tinggi, sehingga bisa mudah dipindah ke berbagai macam infrastruktur dan tidak vendor lock-in, gitu. Serta punya fleksibilitas yang tinggi juga dalam hal memanage-nya. Lalu bisa mendemonstrasikan visibility terhadap aplikasinya tersebut, sama bisa dengan mudah untuk scaling. Nah, contohnya yang scaling ya, tadi saya belum sempat demoin yang scaling. Tadi kalau kita lihat aplikasi kita kan udah jadi di URL ini. Nah, ini tuh baru dihandle oleh satu kontainer. Kalau misalnya kita mau scale, itu caranya gampang sekali. Sebentar. Ini yang versi baru saya masih belum ini familiar. Ini dia. Nah, kalau misalnya mau scale, itu cukup klik satu tombol ini aja. Ini kalau kita lihat di sini di-handle oleh satu POD ya. Dan kalau misalnya kita scale, dia akan scale jadi 2 POD.
dan prosesnya ini sangat cepat sekali gitu. Nah, langsung otomatis dihandle oleh 2 POD dan otomatis traffic-nya dibagi ke 2 POD pada saat kita akses di sini. Nah, ini kebetulan karena isinya sama, jadi tampilannya sama juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngebedain di sini. Tapi sebenarnya si aplikasi ini itu udah dihandle oleh 2 POD kalau di back-end-nya. Nah, kalau misalnya mau lihat detailnya, teman-teman bisa lihat, saya bisa kasih lihat di bagian project. Nah, di sini ada dua kontainer yang jalan secara bersamaan. Dan ini menghandle request dari load balancer yang sama, yaitu yang dari URL PHP ID default apps bla bla bla. Nah, kita bisa monitoring POD-nya, kita bisa lihat log-nya, kita bahkan bisa masuk ke terminalnya. Contohnya kalau saya coba rubah ya, kita lihat bisa kita rubah nggak? Oh, saya lupa naruhnya di mana deployment-nya. Saya coba cek dulu. Dokumen root-nya ada di mana? Harusnya sih ada di, oh di sini, di PHP. Nah, ini kebetulan load balancer-nya dikonfigur sebagai sticky session ya. Jadi kalau dari IP saya, ini kemungkinan akan di-provide oleh satu kontainer yang sama gitu. Jadi nggak berubah tampilannya di sini nih. Nah, tapi mungkin dari teman-teman kalau misalnya akses itu akan dapat tampilan yang beda. Contohnya harusnya keluar tulisan tes doang gitu. Karena di sini isi dari indeks PHP-nya udah saya rubah. Jadi isinya tes doang gitu harusnya. Dan kalau misalnya di configure round robin itu resultnya akan berbeda, nanti akan keluar bergantian antara PHP info ataupun kata tes. Ya, kira-kira seperti ini materi yang saya coba bawain. Jadi bisa dibilang materinya ini masih sangat foundation banget, karena memang tujuan saya di sini adalah pengenalan fitur dan benefit Kubernetes buat para PHP programmer. Kalau memang nanti dikasih kesempatan lagi buat bahas lebih dalam, saya sih akan senang sekali bisa bahas bareng teman-teman kalau memang ada spesifik materi yang pengen coba dibawain. Seperti itu. Nah, saya akan coba kembaliin lagi ke Pak Peter. Silakan Pak Peter. Oke, wow, fantastis. Topik luar biasa keren, sampai 1 jam aja nggak terasa banget. Luar biasa, wah. Kubernetes made easy banget ini. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab. Sudah ada 4 pertanyaan yang lagi ngantri, tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada beberapa pesan yang mesti lewat dulu. Dari Om Yusuf boleh istirahat untuk minum. Siap. Oke. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor berikut ini. Dari Korpolitan, yang adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Korpolitan pesannya buka kelas Kubernetes juga biar keren kita. Oke, dari Rumah Komunitas. Rumah Komunitas adalah pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Dan dari ID Cloud Host, ID Cloud Host adalah penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center. Dibangun tahun 2015, ID Cloud Host telah melayani kebutuhan dari berbagai segmentasi baik di kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan di Factory adalah perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan kompetensi sumber daya digital dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Ada promo, mereka lagi buka program Refactory Reserve Strategic Partner.
Bisa bekerja remote mandiri, jam kerja fleksibel, bisa mengerjakan proyek dengan skala nasional internasional, pendapatan bisa dicarikan setiap minggu, dan setelah tentu lolos review dari QA dan tech lead-nya, legalitas pekerjaan dijamin oleh perjanjian kerjasama. Oke, kita langsung masuk sesi tanya jawab yang sudah bertanya. Ada banyak nih. Kita akan scan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Herlock. Pertanyaannya adalah, kebaca nggak itu Om Yusuf? Kebaca. Best practice untuk image PHP bagaimana ya? Apakah satu image berisi Nginx plus PHP, FPM? Apakah dipisah jadi dua image? Bagaimana dengan database seperti MySQL? Nah, itu bisa kebaca deh. Ya, cukup jelas pertanyaannya di sini. Bagaimana best practice buat apa namanya Nginx dan PHP FVM ya? Apakah perlu dicampur dalam satu image atau kontainer ya? Saya nggak ngomong POD ya, atau dipisah. Nah ini sih tergantung dari aplikasinya. Scale-nya saat ini seberapa besar gitu. Kalau memang masih kecil, digabung juga nggak masalah. PHP-nya dengan PHP FVM dengan web servernya dalam satu kontainer, dalam satu Docker image itu masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti dibutuhkan skalabilitas yang cukup tinggi, yang tadi seperti saya bilang, kadang mungkin web servernya nggak perlu di-scale, tapi PHP-nya perlu di-scale. Nah, kalau kita gabungin, itu kan otomatis secara resource Apache-nya kan ikut ke scale juga, sehingga akan jadi lebih boros gitu. Dan untuk troubleshooting-nya akan lebih tinggi juga gitu, dibanding kalau misalnya kita pisahin gitu. Jadi mungkin ya goal-nya untuk menghandle 1000 user itu bisa jadi hanya membutuhkan 2 Apache web container dan mungkin plus 10 PHP FPM container gitu. Jadi nggak selalu 1:1 seperti itu. Jadi baiknya memang harus dipisah. Nah, terkait dengan database ya, ini kan bisa dibilang kontainer ini kan ibaratnya stateless. Jadi memang dia nggak nyimpen state apapun gitu ya. Sebenarnya kalau ngomong secara personal experience, kalau memang apa namanya lingkupnya masih kecil, itu kita bisa menggunakan jalanin si database-nya dalam bentuk kontainer. Kan ada namanya persistent volume. Kita bisa melakukan persistent volume claim supaya database-nya itu bisa disimpan di dalam state disk yang lebih persisten, nggak hilang kalau misalnya kontainernya di restart. Karena kalau tanpa persistent volume ya udah pasti kontainernya di restart, datanya akan hilang lagi, akan balik lagi seperti itu. Nah, cuman yang jadi menarik adalah pada saat kita menjalankan database di environment microservices atau di container, akan ada challenge buat scale-nya gitu. Dalam hal contohnya misalnya seperti ini. Pada saat kita mau scale database itu kan pilihannya ada scale up ataupun scale horizontal ya. Kalau scale up ya berarti kontainernya kita bisa gedein. Sekarang tuh Kubernetes ada fitur buat vertical scale. Sebelumnya yang udah duluan adalah horizontal scale. Nah, database yang proses scale-nya itu lebih ribet, saran saya sih menggunakan vertical scale. Jadi speknya digedein. Tapi kalau memang dia bisa secara otomatis, anggap misalnya gini, kita punya 3 MySQL database, dan ketiga MySQL database itu kan harus bisa apa ya, memprovide konsistensi data yang sama gitu antar 3 kontainer database tersebut kan isinya harus sama. Biasanya kan kita konfigur MySQL cluster, Galera dan sebagainya. Nah, kalau memang teknologi database kita memungkinkan untuk pada saat men-scale dia otomatis join ke cluster dan bisa langsung memprovide load, itu better kita jadiin microservices. Itu akan lebih mudah. Sebenarnya ada satu contoh software yang menarik, yaitu JBoss ataupun WebLogic ya. JBoss atau WebLogic itu kan application server. Nah, mereka tuh clusteringnya punya fitur namanya mode cluster. Mode clusternya itu kalau misalnya ada node baru di spesifik multiple address, dia otomatis bisa langsung join dan provide services. Jadi ibaratnya kalau ada kontainer baru di network yang sama, dia langsung bisa join ke cluster dan bisa langsung memprovide services gitu. Nah, untuk software-software atau teknologi yang seperti itu possible kalau kita jalanin di microservices dengan horizontal scaling. Tapi kalau misalnya nggak support dan nggak perlu nggak mau diribetin sama konfigurasi manual. Jadi kalau kita scale database kita harus konfigur lagi galeranya, tambahin node baru dan sebagainya. Mendingan kita vertical scale aja gitu. Tapi kalau memang kebutuhannya udah cukup besar buat database,
berdasarkan personal experience saya keluarin dari microservices karena akan nggak efisien lagi kita jalanin di Kubernetes ataupun di Docker ya, karena kebutuhan dia udah besar gitu. Sedangkan kan kalau Kubernetes itu kita gunakan buat environment kecil-kecil yang isolate, yang bisa menjalankan banyak environment gitu. Tapi kalau ada specific case, better di bare metal ataupun di virtual machine. Menurut saya sih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan kedua dari Om Hafid Muklasin. Pertanyaannya adalah, bolehkah data dynamic seperti file storage atau database dibuat kontainernya dan di-deploy di environment Kubernetes? Bagaimana best practice-nya untuk kasus itu? Ya, menurut saya untuk pertanyaan ini udah cukup kejawab dari jawaban sebelumnya ya tentang database di kontainer. Jadi ya kita mesti tahu juga database kita kebutuhannya seberapa besar, semudah apa buat scale gitu ya. Kalau memang kita ada kesulitan buat scale secara dia nggak bisa scale secara otomatis gitu ya, yang tadi saya bilang bisa join otomatis ke clusternya, bisa konfigur sendiri dan sebagainya, mendingan kita keluarin dari kontainer atau kita bikin sebagai vertical scaling, bukan sebagai horizontal scaling. Bedanya vertikal dengan horizontal, kalau vertikal kan kita gedein speknya, RAM-nya digedein, CPU-nya digedein. Kalau horizontal berarti POD database-nya ditambahin gitu. Lalu di load balance oleh misalnya layer 7 load balancer. Tapi kan tetap ada satu PR, yaitu bagaimana mensinkronis data antar kontainer database gitu. Kalau memang dia nggak join ke dalam satu clustering database ya konsistensinya akan dipertanyakan. Kecuali database-nya cuma read only gitu istilahnya. Kalau read only mah nggak no issue lah. Tapi yang butuh read write tuh yang mungkin akan jadi pertanyaan gitu. Harus banyak disesuaikan lagi. Kalau masalah konsistensi data sih harusnya nggak masalah karena udah ada persistent volume claim. Great, oke. Mudah-mudahan menjawab ya Om Hafid Muklasin. Dan pertanyaan berikutnya dari Alexander Martius, kapan seharusnya kita menggunakan Kubernetes? Apakah ketika proyek sudah besar, cocok untuk monolith atau microservice? Apakah semua proyek baiknya, saya keputus nih, baiknya menggunakan Kubernetes? Ya, ini pertanyaan yang bagus menurut saya, karena biasanya dilema buat para orang tuh, developer ataupun sysadmin, buat migrasi dari environment tradisional ke Kubernetes itu kapan sih waktu yang tepat gitu ya, terus kriteria seperti apa yang bisa jadi acuan kalau ternyata kita harus banyak migrasi atau kita harus mulai menggunakan Kubernetes. Nah, di kantor saya pun juga saya punya prinsip nggak semuanya itu harus di-running di Kubernetes gitu. Ada beberapa case kayak misalnya contohnya program atau aplikasi yang pengembangannya berlangsung terus-menerus gitu, continuous terus-menerus dikembangin dan sebagainya. Itu akan lebih mudah manage-nya menggunakan Kubernetes karena akan bisa memprovide environment yang isolate untuk banyak para developer gitu tanpa saling ganggu misalnya. Tapi kalau untuk aplikasi yang contohnya deploy and run aja gitu istilahnya, nggak banyak pengembangan, mungkin menurut saya akan overkill kalau misalnya kita menggunakan atau kita running di Kubernetes. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita bisa running di Kubernetes. Karena benefit dari Kubernetes itu sendiri kan, atau dari kontainer itu sendiri, nggak cuma dari fleksibilitas dalam hal dari sisi programmer ya, tapi juga bisa digunakan untuk menghemat resource dan melakukan efisiensi terhadap resource. Menurut saya sih seperti itu. Alright, mudah-mudahan menjawab ya. Om Hafid nanya lagi nih, wah kayaknya Om Hafid menarik banget ini. Bagaimana komunikasi antar service atau kontainer, misalnya service produk butuh service comment, apakah menggunakan API call atau seperti apa sebaiknya? Iya, sebenarnya kalau saya ngomong detail tentang ini, mungkin saya nggak terlalu banyak punya kapabilitas ya. Cuman berdasarkan experience saya, karena kan saya bukan programmer gitu, lebih ke infra. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kita bisa menggunakan API call itu akan lebih akan lebih efisien dan lebih mudah buat memonitoringnya. Visibility-nya juga bisa lebih besar gitu. Dan kita bisa menerapkan beberapa policy juga di API call tersebut. Nah, best practice-nya sih based on project-project yang saya pernah kerjain di Kubernetes, itu biasanya menggunakan API call atau bisa juga misalnya menggunakan Google RPC dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Kubernetes sendiri itu terhadap API call yang standar HTTP method serta gRPC itu udah cukup
apa ya, seamless sekali integrasinya. Mereka bisa punya visibility. Yang tadi saya coba kasih lihat itu dia bisa ngelihat transaksi antar microservices yang menggunakan protokol Google RPC itu seperti apa gitu. Oke, oh, keren juga ya. Tadi saya lihat tuh dia bisa deteksi garis-garis itu tadi. Wah, saya bilang mantap nih. Kayaknya udah waktunya saya mesti migrate nih ke Kubernetes. Oke, berikutnya pertanyaan dari Samuel Ermadi. Om boleh tunjukin salah satu contoh high level arsitektur yang Om sudah implement dan menurut Om itu sudah sangat membantu pekerjaan Om sejauh ini dan bla bla bla. Saya udah kelewat nih. Ya itu. Oke, ini saya nggak bisa secara gamblang tunjukin ya, karena ini kan saya terikat NDA ya, kalau terutama untuk project-project. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak ceritain. Tapi untuk yang high level arsitektur yang menggunakan environment Kubernetes itu bisa dilihat di slide saya. Itu ada link Asian Games. Nanti teman-teman bisa ngelihat di situ ada arsitekturnya Asian Games seperti apa gitu. Terutama yang ada CI/CD-nya. Menurut saya sih itu yang bisa di-disclose. Tapi untuk yang saat ini berjalan di company ataupun di previous project saya, itu mohon maaf karena saya terikat NDA, jadi saya nggak bisa sebarin selama belum dapat izin dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, maaf ya Om Samuel. Om Hafid lagi. Bagaimana dengan pricing kalau kita pakai Kubernetes? Apakah bisa lebih murah atau rata-rata malah lebih mahal dibandingkan dengan deploy ke CloudHost biasa? Oke, sebenarnya kalau environment-nya nggak besar, itu akan lebih murah menggunakan VM gitu. Karena untuk memprovide environment Kubernetes, kita at least minimal butuh satu master dan satu worker VM. Baik bisa VM, bisa physical ya. Itu udah pasti kalau memang aplikasinya kecil, skalanya ya akan lebih hemat menggunakan virtual machine. Gitu. Cuman kan ya balik lagi, nggak cuma itu aja yang bisa di-provide sama si Kubernetes. Banyak hal yang tadi kita udah ceritain ya, efisiensinya, fleksibilitasnya dan sebagainya. Satu environment Kubernetes itu yang terdiri dari satu worker dan satu master itu mungkin bisa digunakan oleh banyak programmer gitu. Nggak perlu kita nyiapin misalnya, anggap kita punya aplikasi yang terdiri dari 5 modul, terus kita siapin satu VM itu satu modul gitu. Kita nggak perlu siapin seperti itu. Tapi kalau environment-nya udah besar dan butuh fleksibilitas, saran saya sih bisa menggunakan Kubernetes. Pertanyaan terakhir. Aduh, akhirnya pertanyaan terakhir. Apakah Kubernetes ini platform distribusi komputing yang mampu bergerak secara luas layaknya Hadoop HDFS? Perbedaan Hadoop HDFS dan Kubernetes apa kira-kira? Hadoop HDFS. HDFS itu kan Hadoop File System ya. Itu salah satu jenis distribute file system. Kita gunakan untuk men-store unstructured data. Jadi berbeda. Kalau Kubernetes ini kan orchestration buat container. Jadi kita bisa melakukan scaling dengan mudah kalau misalnya kita menjalankan HDFS ini di dalam Kubernetes. Contohnya tadi kan tinggal klik doang. Oh ternyata kebutuhan data saya butuh lebih besar nih. Ya udah HDFS-nya kita scale aja dari yang tadinya 3 jadi 5 gitu misalnya. Seperti itu. Jadi memang nggak bisa kita compare secara langsung karena teknologinya beda. Yang satunya orchestrator buat kontainer, yang satunya adalah software defense storage gitu untuk menyimpan unstructured data dan bisa mencegah kehilangan data gitu karena dia kan akan mereplikat antar HDFS node ya contohnya. Yes, puas ya Om Lawrence untuk jawabannya. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, kita sudah at the end of the session, kita ditanya jawab. Kita akan masuk ke sesi yang terakhir dan mungkin Om Yusuf ada semacam rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini dan motivasi juga mungkin pesan sponsor juga. It's okay. Saya share screen ya Om. Silakan. Ya, basically pada saat kita melihat suatu Kubernetes itu sebenarnya kita harus melihat juga kebutuhan kita seperti apa, seberapa besar, seberapa fleksibel, lalu seberapa intens juga gitu proses development-nya. Baru kita bisa tahu sebenarnya Kubernetes ini suitable buat kita untuk saat ini atau tidak gitu. Kalau memang belum suitable buat saat ini ya mungkin kita bisa starting dengan Docker aja karena secara manajemen dan secara effortnya itu bisa lebih rendah gitu. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan kita itu levelnya enterprise, butuh fitur-fitur yang sebelumnya tadi saya udah sempat singgung-singgung juga, ya berarti udah saatnya teman-teman itu masuk ke lingkup Kubernetes
gitu. Kadang juga saya beberapa kali ngobrol ke beberapa teman, gue pengen dong bikinin Kubernetes. Ya saya akan tanya dulu, sebenarnya kebutuhannya kayak gimana gitu, seberapa instan proses deployment-nya, dan seberapa banyak developer yang akan terlibat gitu nanti di environment tersebut. Kalau memang kecil-kecil, saya biasanya akan bilang nggak usah dulu lah, ke virtual machine aja gitu, karena hanya akan nambah level kompleksitas gitu pada saat kita menggunakan Kubernetes. Tapi pada saat kita deploy sekali dan udah jalan running well, itu Kubernetes ini di environment enterprise itu bisa sangat ngebantu buat proses development di company tersebut, karena bisa di automation, bisa dilakukan banyak kegiatan lah gitu istilahnya. Nah, ini akan jadi value cukup besar dari si Kubernetes buat bisnis, kira-kira seperti itu sih. Nah, yang terakhir, bagi teman-teman yang pengen nyobain Kubernetes, tadi kan saya ada share linknya juga di presentasi, yang presentasinya akan saya share. Nah, di linknya itu nanti teman-teman bisa belajar bagaimana caranya membuat Kubernetes cluster ya, terutama. Bisa starting dari dua node dulu, satu master dan satu worker. Nah, teman-teman kalau misalnya mau cobain di sini, Bisnetgeo bisa bantu untuk kasih diskon 50% gitu. Jadi untuk periode 9 sampai 23 April, untuk 1 bulan pertama kita kasih diskon 50% untuk Neo Cloud, mulai dari Neo Virtual Compute, Neo Block Storage, dan Neo High Performance Storage, khusus untuk member PHP ID gitu. Ini kita nggak pernah loh seumur-umur ngasih diskon sampai 50%, baru kali ini. Jadi mudah-mudahan next event kita bisa sponsorin eventnya lah gitu istilahnya. Tapi untuk saat ini kita sponsorin kita fasilitasin bagi teman-teman yang mau nyobain Kubernetes, itu bisa menggunakan environment Neo kita, Neo Cloud kita, dengan diskon 50%. Bisa bayar pakai GoPay juga. Jadi bisa lebih mudah. Asik. Oke, itu yang saya lagi mau todong tadi, padahal ternyata sudah diomongin juga. Oke, baik. Mantap. Memang itu yang saya mau. Kira-kira ada hubungan sama OpenShift tadi, kayaknya OpenShift boleh nih. Kayaknya boleh dicoba nggak ya? Ada ternyata promonya. Oke, baik. Mungkin saya juga mau nyoba. Baik, kita sudah di akhir sesi kita hari ini dan kita akan masuk di sesi pengumuman. Ada beberapa slide yang akan saya play sebentar karena promo ini. Oke, itu adalah promo kita untuk memasuki bulan puasa dan teman-teman setiap hari ada. Dari tanggal 19 sampai tanggal 7. Setiap hari. Oke, ada undangan untuk teman-teman yang masih mau jadi pemateri. Om Yusuf, ngisi lagi dong. Aduh, kayaknya Kubernetes itu masih pingin lagi saya. Jadi ngisi lagi di bulan depan setelah Lebaran. Ngisi topik lagi tentang Kubernetes. Nah, nanti tinggal isi formnya untuk lihat jadwalnya ada di sana. Kira-kira sempatnya ngisinya di tanggal berapa. Dan
Mantap. Oke deh, dan tentu ada special appreciation untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot Om Luri Darmawan yang sudah mendukung program ini menjadi lebih lancar karena ada online learning yang bisa teman-teman akses di learning.byphp.id, dan menggunakan Carik teman-teman bisa ketik PHP ID Learning Kubernetes. Jadi topik-topik yang terkait Kubernetes akan keluar, termasuk topik yang dibawain oleh Om Yusuf malam hari ini. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita hari ini. Terima kasih untuk Om Yusuf untuk topiknya yang keren banget. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akan ketemu di waktu yang akan datang lagi. Terima kasih, bye-bye.